Alhamdulillah, salawat salam ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ala hadzal Habib Ali. Beliau memberikan nasihat kepada kita di malam 19. Malam 19 Ramadan adalah malam khatam tarawih di Masjid Riyadh, di Sewun, Masjidnya Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Malam ini, setiap tahun tuh di malam 19 selalu ada khatam di Masjid Riyadh, Masjidnya Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Itu di antara nasihat yang diucapkan oleh beliau lebih daripada 100 tahun yang lalu. Beliau bilang bahwasanya amalan kita disampaikan laporannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menginginkan kecintaan dari Allah, kecintaan dari Rasulullah, maka ikuti Nabi Muhammad. Mau dapat syafaatnya Rasulullah, mau besok ngikut satu gerbong sama Nabi Muhammad, maka tempuh jalannya Nabi Muhammad. Jangan menempuh jalan yang menyimpang, yang bertentangan dengan Rasulullah SAW. Sebab amalan kita laporannya sampai kepada Rasulullah. Qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Beramallah, Allah akan melihat amalan kalian dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ketika Nabi Muhammad melihat amalan kita yang tukang maksiat, melihat kejahatan dan kebobrokan kita, pasti hatinya bakalan sedih. Enggak pantas orang macam kita membuat sedih hati Nabi Muhammad yang udah banyak berjasa kepada kita, yang kenalin Islam kepada kita. Kalau bukan jasa Nabi Muhammad, lah kita kenal Islam, wala kenal surga, wala kenal ibadat. Semuanya berkat didikan dan jasa dan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa orang yang berpaling dari Allah, orang yang menyimpang dari jalan Rasulullah, orang yang menyeleweng dari ajaran Nabi Muhammad, menempuh jalan yang lain, maka dia celaka, rugi dunia dan akhirat. Apabila di sana ada akal yang mau berpikir, ada hati yang mau menyimak, ayo balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maksiat ya taubatlah dari maksiatnya, ini waktunya momennya taubat. Yang berdosa minta ampunan kepada Allah dari dosa-dosanya, ini momen diampunin semua dosa. Orang yang banyak lalai, yang banyak lupa, yang banyak teledor, mengejar segala ketertinggalan dia. Namun apabila Allah sudah menstempel sebuah hati, sehingga hati tersebut distempel dengan segala nifaknya, dengan segala kebobrokannya, ini semoga Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang yang kayak begini. Sebab sulit ya kalau dia kagak mau balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak dapat hidayat dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Jangan bilang saya maksiat Allah enggak menghukum saya. Illa itu disimpan buat nanti. Sehingga ketika dia ditangkap, digerbek, itu udah terjerat sekian puluh pasal. Enggak bisa berkelit lagi. Gak ada jalan meloloskan diri dari siksa dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umli lahum min kaidi matin, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Jangan ada seorang pun dari kita yang memutus talinya dari Nabi Muhammad dikarenakan hal-hal yang fana, gara-gara dosa, gara-gara hatinya tuh udah kecanduan sama satu jenis maksiat. Kemaksiatan itu mencandu. Kalau dibiarin, keterusan. Kemaksiatan itu menjadi candu. Kalau dibiarkan, dia bakal terus-terusan. Pengen lagi, terus lagi. Nanti sulit untuk terlepas daripada kemaksiatan tersebut. Mendingan dari awal, katakan kepada kemaksiatan tersebut, hadza firagu baini wa bainik. Ini perpisahan antara aku dengan engkau. Jangan gara-gara dosa, tahu-tahu kehilangan hubungan dengan Allah. Kehilangan hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita mau berbisnis di bulan yang mulia ini, berbisnis dengan Allah, ya, mencari amal saleh yang dilipat gandakan oleh Allah. Dimulai dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita balik kepada Allah Taala. Bulan demi bulan berganti, hari demi hari berganti. Sampai kapan kita menunda-nunda taubat kita? Ya dzal kasal, kam tuakhir taubatak min 'am ila 'am wa la yastadri bi'amin ya'tikahu naqis aw tam wa hal tahaqqaqat dunya damat lihad aw lahadam. Cukuplah kita berbuat kemaksiatan, umur kita dijarah, dirampok, enggak berasa udah berlalu.
Tahun lalu Ramadan ini udah berlalu setahun. Padahal rasanya baru beberapa bulan aja. Nggak taunya udah ketemu Ramadan yang sekarang. Dan Ramadan yang sekarang baru kemarin masuk. Tahu-tahu sekarang nih udah mau memasuki malam 20. Besok kita malam 20. Besok udah masuk 10 hari terakhir. Malam 20 dari bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Tahu-tahu udah masuk malam lebaran aja. Bahwa kita masih belum memulai dari ibadat kita. Baru mau mulai Quran, baru mau mulai taubat, baru mau mulai ibadat ini dan itu. Padahal udah mau habis ini semuanya. Berlalu masa kita. Masa muda berlalu, masa tanggung berlalu, masa tua berlalu. Namun kita nggak memperbaharui taubat kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Walau kita bangkit mendekat kepada Allah ataupun kita bergiat dalam beramal soleh. Ayo taubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semangatlah dalam beramal. Amalan yang diridhai oleh Allah. Hingga kita ngikut di dalam gerbongnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahat. Ada hari-hari, momen-momen tertentu di mana anugerah Allah berhembus luas, banyak. Dengan demikian kuatnya. Maka carilah momen-momen tersebut. Ramadan tiap malam itu momen yang mulia. Tiap malam panen raya. Tiap malam ampunan berlimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ada orang lain kebagian, kita nggak kebagian apa-apa dari bulan Ramadan. Allah yatub alaina insyaallah taubatan nasuha insyaallah. Zakina biha qalban wa jisman wa ruha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada sekarang di fase terakhir di bulan-bulan suci Ramadan, yaitu 20 hari Ramadan telah kita lalui. Tinggal 10 hari lagi. 20 min Ramadan kadzahab wal baqi kadzahab. Itu katanya orang 20 hari Ramadan udah pergi, tinggal 10 hari Ramadan itu adalah emas. Itu Nabi besar Muhammad SAW, beliau diceritakan oleh sahabat, katanya Nabi besar Muhammad SAW itu apabila masuk bulan Ramadan, semangat beliau beda daripada bulan yang lainnya. Apabila datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kan ijtahid akthar, itu semangatnya beliau itu lebih dari sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena beliau tahu nafahat, atayat, pemberian dari Allah di akhir-akhir bulan Ramadan itu lebih. Karena kenapa? Karena kita tahu orang biasanya bersemangat di bulan suci Ramadan bukan cuma di akhir, akan tetapi cuma di awal-awal doang. Ayo Ramadan di awal, sehari, 2 hari, 3 hari, 10 hari, 2 minggu itu udah mulai berkurang semangat, mulai turun. Nah ini kita dengar setiap hari nasihat dari Habib Ali Habsyi yang ditalgilkan oleh guru kita Al Habib Jindan, itu udah sebanyak-banyaknya, udah cukup. Ini inna fi hadza la dzikra liman kana lahu qalb aw alqa sam'a wa huwa syahid. Ini adalah untuk orang-orang yang berakal, yang emang punya hati untuk menerima ini nasihat. Karena kenapa? Karena kita kalau ntar di hari kiamat kita nggak punya hujah lagi untuk minta sama Allah, ya Rob, ana nggak belajar, ya Rob, ana nggak ada yang ngasih tahu ana, ya Rob, ana nggak ada yang ngajarin aneh. Ini kita punya guru, alhamdulillah, beliau nggak pernah tahu yang namanya capek, nggak pernah kenal yang namanya udah dia cukup sampai sini aja, nggak pernah. Terus mengajarkan kita, terus mendidik kita, terus membawa kita sampai benar-benar kita jadi orang taat, jadi orang soleh. Kita alhamdulillah kita punya guru, bersambung sanadnya kepada guru besar terus sampai Rasulullah SAW. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Kita berkumpul di tempat ini seakan-akan kayak di Hadramut. Madaihnya, gosidah-gosidahnya, yang kita minta cuma satu, kita keluar dari bulan suci Ramadan, hati kita bersih, hati kita suci dari yang kata ghibah atau namimah atau dengki atau hasad. Wa inna salahal qalb wa inna salahuddin wal qalb sayyidi Gumbi itu
وإن صلاح القلب وإن صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الأقصى فهي سيدي قمبي. Itu nggak minta apa-apa, cuma minta kebersihan hati. Itu kata Imam Haddad, beliau bilang, anak nggak minta apa-apa kecuali bersihnya hati. Orang kalau udah bersih hati, udah semuanya enak. Nah, maka dari itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, kita minta semoga iman kita ditambah, ketaatan kita ditambah sama Allah Subhanahu wa taala, semangat kita, keluarga-keluarga kita semua ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang males jadi semangat, yang sumpah dihilangin sumpahnya, yang punya hutang semua dilunasin hutangnya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala enggak keluar bulan Ramadan ini kecuali anak-anak kita, keluarga kita jadi anak-anak yang saleh dan salihah. Hadza minni wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألا يلا بنظرة من العين